pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita pada pagi hari ini melakukan berdoa terlebih dahulu. Yuk, dipimpin Mazan. Siap berdiri pada puluh memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Ada yang sakit atau tidak masuk kelas? Masuk semua ya? Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Untuk pelajaran hari ini yaitu pendidikan agama Islam. Ada LKS-nya kan? Ayo coba dibuka LKS-nya dulu. Ya, coba halaman itu judulnya bab 4. Nih. 3 ya. 3, aku senang bisa berakhlak terpuji. Nah. Halaman 30. Coba halaman ini. Kita sekarang belajar tentang gaya hidup bersih. Ya, materinya adalah gaya hidup bersih. Siapa yang tahu apa artinya bersih? Bersih. Ayo, bersih apa artinya? Ayo, ada yang tahu? Bersih artinya? Ada yang tahu? Yuk, kita baca bersama-sama. Nah, apa artinya bersih? Bebas dari kotoran, noda atau hal-hal yang mengganggu. Jadi bersih itu artinya bebas dari kotoran, baik dari noda atau hal-hal yang mengganggu kebersihan. Dalam arti yang lebih luas, bersih bisa juga artinya suci, rapi, murni atau tidak tercemar oleh hal-hal baik secara fisik maupun secara moral. Jadi bersih itu artinya bebas dari noda dan kotoran. Itu adalah pengertian dari bersih. Coba di sini kita lihat pada gambar di LKS-nya ada manusia harus menjaga kebersihan supaya hidup sehat.
Sudah diperintahkan di dalam Islam untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kebersihan itu artinya sebagian dari iman. Kebersihan tanggung jawab dari diri masing-masing. Menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang bersih, maka kita harus tahu apa saja yang harus kita bersihkan, ya. Di sini Bu Guru ada nyanyian. Nah, ini nyanyian tentang kebersihan, menjaga hidup BRT. Apa BRT? Bersih. R-nya apa? Rapi teratur. Jadi hidup BRT itu adalah hidup bersih, rapi dan teratur. Ayo di Ayo kawan, kita bersama jaga hidup bersih kesehatan. Ayo kawan, kita bersama jaga hidup rapi keindahan. Mandikan badanmu, setrika bajumu, tak lupa juga pakai sampo untuk rambutmu. Ayo kawan, dan hidupmu agar tertata kehidupanmu. Ayo kawan, disiplin selalu jaga hidup BRT-mu. Jaga rapimu, tak lupa jaga hidup teraturmu, agar bahagia menyertaimu. Paham? Ayo, tepuk tangan dulu. Nah, ini pada nyanyian ini kita disuruh untuk menjaga kebersihan. Kebersihan apa saja? Kebersihan mandikan badanmu, setrika bajumu, tak lupa juga pakai sampo untuk rambutmu. Nah, di sini ada tips di mana kita menjaga kebersihan badan. Yang pertama, harus badan dulu yang bersih. Tipsnya apa saja? Yang pertama, gunakan air yang bersih. Ketika mandi kita menggunakan air yang bersih. Jangan air banjir ataupun air yang keruh. Jadi gunakanlah air yang bersih, baik itu dari sumur ataupun dari air sungai yang mengalir. Yang kedua, memakai sabun. Jadi sabun itu digunakan ketika mandi, digosokkan ke badan agar badan kita menjadi bersih. Yang ketiga yaitu pakai sampo. Tak lupa juga sampo untuk rambutmu. Jadi kalau ingin membersihkan rambut kita menggunakan sampo. Kalau yang selanjutnya yaitu setelah badan pakai sabun, rambut pakai sampo, terus gigi pakai apa? Pepsodent atau Ciptaden dan semacamnya, ya. Jadi pakai odol ketika kita menggosok gigi. Jelas ya, kalau badan kita semua sudah bersih, maka kita menjadi sehat. Pagi-pagi mandi, pakai sabun, pakai sampo, terus sikat gigi. Maka kita nyampe di sekolah, badan kita sudah
sehat karena terhindar dari kuman. Terus yang nomor 2, apa saja Bu Guru yang harus dijaga kebersihannya? Yaitu pakaian. Pakaian juga harus diperhatikan kebersihannya. Jadi pakaian dengan cara bagaimana supaya bersih? Dengan cara dicuci. Setiap hari kamu kan menggunakan pakaian, maka setidaknya kita selesai sekolah ataupun ketika selesai bermain kita mengganti baju supaya kita terhindar dari kuman juga dan kita bisa menjadi sehat. Pakaian kotor harus dicuci menggunakan air bersih dan deterjen. Pakai soklin ya, dicuci, belajar mencuci. Pakaian seragam sekolah ataupun baju bermain itu semuanya harus dicuci. Terus ada juga di rumah. Di rumah itu kita kan memakai selimut setiap mau tidur, ya kan? Maka selimut kita, handuk kita semuanya harus juga bersih. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada. Jadi yang selanjutnya untuk menjaga kebersihan apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Setelah menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, yang selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di mana saja? Iya, lingkungan di mana? Di sekolah. Ada di sekolah, Di rumah. di rumah, Di di tempat kita ngaji, baik itu di masjid ataupun musola. Jadi lingkungan ini, apalagi di lingkungan sekolah, maka kita harus menjaga kebersihan. Dengan cara bagaimana Bu Guru? Membuang sampah pada tempat sampah. Kebersihan mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab kita terhadap kesehatan dan kesejahteraan bersama. Jadi kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita baik di sekolah maupun di rumah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan juga selalu membersihkan atau menyapu setiap hari. Nah, setelah kita menjaga kebersihan badan, lingkungan, ataupun pakaian, kita juga menjaga kebersihan tangan. Kenapa? Karena tangan digunakan untuk makan. Kalau kita mau makan dan sesudah makan, kita wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Paham? Kenapa siswa harus menjaga kebersihan? Di sini kita lihat pentingnya siswa menjaga kebersihan. Kelihatan ya? Nah, kenapa Bu Guru harus menjaga kebersihan? Menjaga kebersihan mengurangi resiko penyakit, memastikan lingkungan sekolah yang sehat bagi semua siswa dan staf sekolah semuanya, anggota sekolah semuanya, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin serta mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan untuk kebaikan bersama. Jadi kalau kita menjaga lingkungan, maka setidaknya kita harus menjaga kebersihan. Berupa apa? Setiap hari kita diadakan piket untuk membersihkan kelas. Ada juga halaman, ada juga di belakang sekolah. Maka kita harus menjaga kebersihan. Kalau di halaman bagaimana caranya? Dengan cara kerja bakti.
kerja bakti. Kalau di kelas kan ada piketnya. Jadi setiap hari kita melakukan piket. Setelah kita dari rumah langsung ke sekolah, langsung kita piket untuk membersihkan kelas supaya ketika kita masuk kelas sudah nyaman dan kelihatan bersih. Lingkungan yang bersih membuat suasana belajar kita lebih nyaman dan kondusif, juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Jadi kalau sudah kelasnya sudah bersih, halamannya juga bersih, badan kita tadi pagi sudah bersih, sudah mandi, maka ketika kita belajar akan tenang dan akan nyaman, lebih berkonsentrasi dan kondusif. Ya. Nah, di sini kebersihan lingkungan merupakan kunci utama kesehatan. Kenapa? Karena lingkungan ketika tidak bersih akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, mulai dari badan, baju, terus lingkungan. Ketika kotor, ketika tidak bersih, maka kita akan gampang terkena penyakit. Ya. Lingkungan adalah tempat tinggal di sekitar kita, misalnya di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Jadi bukan cuma di rumah, dalam masyarakat juga itu namanya lingkungan. Semuanya juga harus bersih. Kalau di sekolah apa saja yang harus bersih? Halaman, belakang sekolah, kelas, ya kan? Itu semuanya juga harus bersih. Kalau di rumah, di kamar, terus di sekitar rumah, di halaman rumah, ya kan? Semuanya juga harus bersih, baik itu kamar mandi ataupun kamar sendiri, ya kan? Lebih-lebih kamar mandi harus sering-sering disikat atau dibersihkan. Tempat yang kotor harus dibersihkan dengan cara disapu atau dipel. Kalau lantai biasanya itu dibersihkan dengan cara disapu. Setelah disapu kita menggunakan pel. Kalau kaca dibersihkan menggunakan lap kaca. Rumput dicabut agar tidak menjadi sarang serangga. Barang-barang diletakkan dengan rapi. Buku ditempatkan di meja atau rak buku. Nah, jadi bukan cuma disapu, barang-barang kita juga harus dirapikan, baik itu buku ataupun lemari. Harus diletakkan, bukunya harus diletakkan sesuai dengan tempatnya. Tempatnya di mana? Kalau buku di lemari. Nah, bukunya tidak boleh berserakan. Setelah kita belajar, setelah kita membaca, diletakkan kembali ke tempatnya, yaitu di lemari. Terus ada juga apa yang harus bersih? Makanan. Nah, lihat gambarnya, itu adalah makanan, bukan cuma badan, bukan cuma pakaian, lingkungan, tetapi apa yang kita makan juga harus bersih. Jadi sayurnya mau dimasak harus dicuci lebih dahulu. Semuanya apa yang kita makan, apa yang kita minum harus bersih. Kalau mau minum menggunakan air yang bersih. Tempat penampungan air harus selalu dikuras agar tidak menimbulkan jentik nyamuk yang akan mengakibatkan apa? Nah, kalau tidak sering dikuras, banyak jentik nyamuknya, maka akan
demam berdarah yang akan menimbulkan kita sakit. Ya. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kita kembali lagi ke sekolah. Kalau kita perhatikan di lingkungan sekolah, apa saja sih yang harus dibersihkan? Kelas tadi ya, sudah ya, guru sudah kelas. Terus menjaga di sini apa? Menjaga kebersihan. Yuk, coba dilihat di depan. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan toilet. Nah, toilet itu kan digunakan banyak orang, ya kan? Maka kita harus membersihkan. Harus dibersihkan toiletnya. Setelah kita menggunakan, disiram dengan air yang banyak, dengan disiram air bersih. Terus apalagi supaya tidak tercemar udaranya, tidak merokok di area sekolah. Itu larangan bagi anak yang masih dalam tahap belajar. Kita tidak boleh merokok di area sekolah. Terus menjaga kebersihan area hijau. Coba kita lihat di halaman. Ada pohon mangga, ada pohon pisang, ya kan? Maka kita juga harus memperhatikannya supaya selalu kelihatan rapi. Dengan cara bagaimana? Ayo, dengan cara bagaimana? Dipotong daun-daun yang sudah kering, dipotong, terus dibersihkan, disapu halamannya agar kelihatan indah. Terus membuang sampah pada tempat sampah. Kalau kita membeli jajanan di sekolah, habis makan kita membuangnya ke tempat sampah. Jadi tidak boleh membuang sembarangan sampah di halaman ataupun di dalam kelas supaya terjaga kebersihannya. Orang yang menjaga kebersihan akan disayang oleh Allah. Lingkungannya akan asri, nyaman dan indah dipandang, jauh dari berbagai penyakit dan badan sehat, dan badan kita akan semakin sehat. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita apa yang pelajari hari ini? Ayo kita simpulkan dulu. Mulai dari tadi apa yang kita pelajari? Kebersihan. Tentang kebersihan. Kebersihan apa saja? Ayo, yang harus dijaga. Badan. Dengan cara? Dimandikan. Dengan cara mandi. Terus menggosok gigi, memakai sampo. Kesimpulannya. Terus yang kedua, apa lagi? Menjaga kebersihan Makanan. apa dulu? Sekolah. Menjaga kebersihan pakaian. Menjaga kebersihan pakaian dengan cara dicuci menggunakan deterjen. Baik seragam sekolah ataupun apalagi yang kita pakai kalau sekolah? Kalau sekolah menggunakan apa? Sepatu. Maka juga harus dicuci. Juga ada kaos kaki dan juga pakaian-pakaian yang ada di rumah. Kita juga harus wajib mencuci setelah kita pakai. Terus apalagi yang nomor 3, kebersihan apa? Tangan. Kebersihan tangan, iya kan? Kita selesai bermain harus mencuci tangan. Sebelum masuk kelas mencuci tangan. Sebelum makan dan sesudah makan kita mencuci tangan. Apalagi yang wajib kita jaga kebersihannya?
Makanan juga harus bersih. Ya, makanan juga harus bersih. Apa yang kita makan juga harus bersih. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan itu apa saja? Sekolah, di rumah, dan di masjid ataupun masyarakat. Nah, paham ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru di LKS ada tugas dikerjakan ya. Terus Bu Guru memberikan PR, buatlah denah ya, denah ataupun gambar tentang lingkungan yang bersih. Kasih nama kelas ya dan nama sekolah ya. Itu tugas kalian pada pelajaran kali ini ya. Tugasnya dikerjakan, terus PR-nya membuat denah atau gambar tentang kebersihan. Paham? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.